Kenapa Allah suruh kita bangun di saat orang tidur? Supaya kita nggak kaget jika nanti ada hari kebangkitan. Lagi asik tidur dalam kubur, dibangkitkan oleh Allah. Waktu kita bangkit, wah udah biasa bangun kok gitu. Itu rahasia tahajud, Pak. Ini kenapa kita harus latihan tahajud? Biar nggak kaget kalau nanti ada hari kebangkitan. Orang yang biasa bangun malam hari ini, atau bangun subuh, setiap kali dia bangun, dia niat mau sholat. Allah cinta sama orang. Setiap kali dia bangun, dia niatnya mau sholat tahajud kayak mau sholat subuh kayak. Bukan cuma mau buang air kecil, itu mah rendah banget tuh ya. Bangun cuma pengen ke toilet. Rendah banget. Apa bedanya kita sama si guguk ya? Sama kambing, sama kucingnya sama aja jadinya. Coba niatkan, saya tidur, niat ingin tahajud malam ini. Jadi tidurnya diniatkan. Tidak ada yang akan dia kalahkan. Ya paling dia bisa nangis-nangis doang. Paling dia bisa ngangguk-ngangguk doang. Kalau di tempat saya dulu pingsan-pingsan, orang kalau dapat set. Tapi kalau turun kepada orang yang ngaji, mau belajar, mau denger, nah kayak gini bapak ini mau denger, berarti masuk nih kosakata. Kalau ilmu laduni masuk, kita bisa menerjemahkan. Itu maksudnya, ya. Jadi laduni tanpa belajar juga nggak ada manfaatnya, kecuali untuk diri kita sendiri. Baik, kamu ingin sembuh tanpa berobat, pengen jadi wali tapi tidak punya ma'rifat. Pengen alim tapi nggak belajar. Padahal ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab. Allah sedang meletakkan kamu pada makom asbab. Artinya kalau belum kaya tanpa bekerja, berarti wajib nggak bekerja. Nggak sembuh kalau nggak berobat, berarti wajib nggak berobat. Allah masih menempatkan kamu pada asbab. Asbab itu tadi, sembuh dengan berobat, punya kemapanan dengan bekerja. Itu namanya asbab, sebab. Orang berusaha dapat hasil, orang berobat diberi kesembuhan, orang belajar dapat ilmu. Itu namanya asbab. Makom kita asbab, tapi kita pengen jadi tajrid, pengen kayak Mbah Mun, Allah yarham, Mbah Maimun. Mbah Maimun kan didatangin terus sama orang. Pagi-pagi jam 8 orang sudah datang ke majelis beliau untuk sekedar bersalaman. Salaman nanti ada pergi, salaman pergi, begitu terus. Pengen menjadi sosok yang didatangi banyak orang. Bapak kira enak sosok begitu? Capek, Pak. Ya. Mbah Mun itu di masa hidupnya lelah itu dengan jamaahnya itu. Tapi ada kebahagiaan lain di kolbunya. Karena kolbunya bersama Allah, maka beliau bahagia. Coba kalau dia nanggung umat semua, capek juga itu. Jadi ingin terlihat sakti, padahal belum sakti. Kalau sakit nggak berobat, pakai herbal aja. Kan sama aja, berobat dengan herbal, dengan dokter itu sama. Di hatinya itu sama. Bergantungnya kemana? Ke obat herbal apa obat dokternya sama aja kan, bersama-sama bergantung. Ingin disebut sebagai orang pinter, orang alim, maka dia nggak mau belajar, nggak mau ikut majelis. Ya, ini biasanya kalau ilmu belum mumpuni, ketawaduan belum muncul, jiwa belum bercahaya, kolbu belum bening. Lalu sebelum mateng itu sudah punya majelis. Oh, ini gawat. Kematangan ini penting sebelum kita punya majelis. Bapak kalau nggak punya kematangan jiwa, terus punya majelis, nanti kalau ada orang buat majelis di sebelah, rasanya saingan buat kita. Penceramah sebelum matang rohaninya, nanti kalau ada penceramah yang lebih bagus dari dia, ilmunya lebih mumpuni dari dia, jamaahnya lebih ramai daripada jamaah dia, muncul rasa iri dengki. Dan iri dengkinya ulama lebih bahaya daripada iri dengkinya orang awam. Karena kalau ulama dengki bawa ayat, bahaya nggak? Ya, kalau dia ngata-ngatain bawa-bawa Abu Jahal, Abu Lahab, bawa Fir'aun. Nah ini gawatnya kalau sudah apa? Kalau belum mateng sudah jadi ulama, sudah jadi penceramah. Hijrah kan berzahirnya hijrah, tapi kalau batinnya tidak mateng, nanti dia akan menyalahkan orang yang belum hijrah. Dia akan menilai orang lain dengan penampilan, berarti belum sukses hijrahnya. Ya. Hijrah itu kalau di Quran disunahkan hijrah kolbu. Ya, maka disebut faman kanat hijratuhu ilallah. Siapa yang hijrah ini kepada Allah, bukan dengan kolbu juga, bukan ruh malah.
Bukan hijrah dari celana di mata kaki ke jingkrang, bukan. Itu nggak ngaruh. Ya, antum tadi nggak jenggatan, sekarang jenggatan, itu nggak bikin sampai usul kepada Allah. Ini hijrah ruh yang dikatakan Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi. Aku, siapa aku di situ? Ruh. Ruhku mau kembali kepada Allah. Kita nggak akan kembali kepada Allah dengan fisik, nggak akan kembali. Nah ini kalau nanti selesai saya tulis ya, kita baca dulu. Orang kalau begini ingin sembuh tanpa berobat, ingin alim, mumpuni dalam ilmu tanpa belajar, tanda-tanda di dalam dirinya ada syahwat, tapi syahwatnya tersembunyi. Berarti syahwat terbagi dua, Pak, ya. Syahwat terbagi dua. Coba diperhatikan ya. Apa arti syahwat bahasa Arab? Besok-besok baca catatan ya. Ini nggak bisa diulang soalnya. Untungnya ada kitabnya. Syahwat. Apa arti syahwat secara bahasa Arab? Keinginan. Tapi sifatnya rendah. Ada lagi bahasa Arab iradah. Kudrah iradah. Kalau ini umum. Tapi ini keinginan sifatnya naik, bukan rendah. Maka syahwat ada di mata. Mata bapak ini punya syahwat nggak? Senangnya main bening-bening kan? Kalau ibu-ibu nyolet cowok yang bening-bening, sama. Itu sama aja. Kalau ada perempuan bilang, oh kami nggak tertarik sama cowok cakep, saya nggak percaya. Terus kejadian di zaman Nabi Yusuf, gimana? Apakah Quran berbohong? Apakah Allah Quran piknik? Ya Allah yang menciptakan semua, kok tahu lah Allah ya. Syahwat ada di mata, ada di lidah. Ini saya kalau ngomong pakai nafsu, Pak, Bapak nggak akan tertarik. Ya, nggak akan tertarik ngaji hikam. Hikam ini kan menghabiskan syahwat ini. Malah saya udah nggak minat ngajar, Bapak minta kan? Ya, saya udah nggak minat ngajar serius. Tapi kena janji saya datang. Saya ingat-ingat, ini ilmu kan dari Allah juga. Yang minta kan hamba Allah juga. Ya udah saya datang aja deh. Takut dicabut ilmunya. Bapak fatihin saya kali ya. Maka syahwat ini terbagi dua. Ada zahir, saya pakai tulis Arab aja ya. Zahir. Ada batin. Ada dua syahwat. Kalau zahir, ini ada di 5 indera. Ya, 5 indera. Bahkan di semua anggota tubuh. Nah, semua anggota kita. Maka syahwat perut mau makan, syahwat lidah mau ngomong, syahwat mata pengen ngeliat. Nggak hanya ngeliat yang bening-bening, ngeliat ijo-ijo ya, duit ijo juga ya. Ngeliat puncak. Maka kenapa orang mau macet-macet ke Ciputat, ke puncak? Karena mau lihat embun di pagi hari, benar nggak? Ngelihat kalau jauh-jauh ada gunung, kan itu yang mau kita lihat. Ini syahwat zahir. Saya sering mencontohkan, Bapak masih ingat kalau lagi seneng suatu makanan, pas datang ternyata nggak ada lagi parkiran di tempat itu. Pernah nggak ada resto parkirannya full? Itu urusan perut loh, Pak. Jadi urusan perut, syahwat yang bikin kita mau ngantri, mau muter nyari parkiran. Karena ini syahwat yang zahir. Apalagi karena syahwat yang zahir, orang mau ngelawan orang tuanya, perempuan mau lari dari rumahnya, laki-laki mau menentang ibunya. Itu urusan syahwat zahir semua itu. Kata dia cinta, itu cinta zahir semua. Jadi mata, tangan, telinga, perut, kemaluan, nah itu semuanya syahwat. Nah, jadi syahwat bahasa Arab bukan hanya seksual, bukan seks saja, tapi semua keinginan fisik disebut syahwat. Sekarang ada syahwat tapi batin. Nah, pengen disebut alim, pengen disebut alim. Ada lagi yang lebih cakep, pengen disebut wali. Cakep itu. Jadi kalau sakit nggak usah berobat, wali. Wali apa? Wali murid. Pengen disebut apa lagi, Pak? Kaya. Pengen disebut tawakal. Kalau kaya ini masih zahir, sorry. Kenapa nggak bekerja? Saya tawakal, Mas. Tawakal. Ya.
pengen tawakal, akhirnya nggak bekerja. Apalagi? Ya, pengen disebut dermawan, betul. Ngasih orang, lupa ngasih tetangga, lupa ngasih kawan, yang dikasih yang jauh-jauh. Saudara sendiri nggak pernah dikasih hadiah. Ya, kasih hadiah buat saudara, baru dermawan beneran itu. Ya. Apalagi ada kira-kira yang lain? Kenapa nggak pegang tasbih? Khawatir ntar disebut soalim, khawatir disebut riya. Berarti pengen disebut ikhlas. Maka ada namanya meninggalkan amalan karena takut riya, disebut riya. Jadi karena takut nanti disebut riya bawa tasbih, terus yaudahlah taruh. Berarti pengen disebut apa? Ikhlas. Sama aja, ya. Oh, kalau ustadz lain lagi. Ya, ini saya kan pakai gini nih ya. Ini dipakein guru saya, Pak. Kalau nggak saya nggak pakai. Yang repot kok pakai ginian. Mending ditaruh sebenarnya. Ya. Tapi karena dipakaikan oleh guru Kiai Syekh Mursyid, maka saya memakainya. Ini. Jadi ada sebagian orang mengira kalau ustadz harus pakai. Enggak juga kok. Emang kalau saya taruh, ini saya taruh nih, bentar. Ilmu saya masih ada nggak? Hah? Kita cek ya, masih ada nggak? Ini syahwat. Syahwat artinya keinginan yang rendah. Ya, Bapak hapus itu saya bisa ulang lagi, Pak. Walaupun nggak pakai ini, nggak ngaruh. Nah, apalagi lanjutannya nih? Tadi pengen sembuh tanpa, ya ini pengen sembuh nih. Pakai apa sembuhnya, Tat? Pakai doa, pakai ruqyah. Ruqyah bagus, tapi kalau antum ruqyah doa lalu mengatakan gak usah berobat, cukup doa, ini sudah melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh masih bisa jelasin kan saya? Nggak pakai ini, saya pakai lagi ya. Lumayan, bisa ngurangin masuk angin. Bisa cantolan ini juga ya. Jadi ada orang yang sibuk dengan penampilan zahirnya supaya disebut ustadz. Pakailah pakaian yang aneh-aneh biar dikenal. Ya, kan banyak macam tuh, ada branding-branding ustadz. Warna kayak apa kayak. Kalau niatnya syiar boleh lah, tapi kalau niatnya pengen terkenal dengan begitu kasihan, ya. Oh, saya tutup Instagram deh biar disebut ustadz tidak suka popularitas. Ada yang begitu nggak? Buka aja Instagramnya. Ya. Jadi kalau terbersit, saya pengen terlihat dalam hati itu ngomong tuh. Hati kita bisa bicara. Berarti syahwat ada dua ya. Syahwat bukan hanya syahwat rendahan, tapi ini lebih bahaya. Ini tuh iblis, Pak, di sini. Kalau ini binatang. Kita diminta enggak begitu. Dimintanya iradah, bukan syahwat. Ini beda ini. Ini boleh disebut ya, dua hal yang berbeda, tolak belakang dia. Menikah ingin melampiaskan syahwat beda dengan menikah ingin menyelamatkan kehormatan. Itu beda, Pak. Kalau ingin menyelamatkan kehormatan namanya iradah. Kalau nikah karena sekedar melepas syahwat namanya melepaskan nafsu seksual namanya syahwat. Mau dia istrinya 1, 2, 3 itu urusan dia. Maka kita nggak boleh juga ngukur orang dari istrinya 1, 2. Ada yang istrinya 1 tapi syahwat mulu. Ada yang istrinya 4 ya iradah, Pak. Ya, ini mohon maaf Ibu ya, kita lagi ngomongin kolbu. Ya, jangan menilai kotor orang dengan banyak istri. Kalau banyak istri berarti kotor, Rasulullah kotor dong. Karena istrinya 9, 13 malah. Nabi Sulaiman istrinya 400, undiknya 600. 400-600 ribu. Jadi jangan nilai orang berdasarkan ini. Terus gimana? Jadi nggak ada urusan dia mau nikah nggak menikah, itu urusan dia itu. Urusan ini iradah atau syahwat. Wah, ntar bapak-bapak ini modus nih, hati-hati Bu ya. Saya mau menjaga kehormatan diri deh. Hati bapak-bapak ya. Ntar modus lagi. Maka dalam bab hakikat sebenarnya mata bersyahwat, lidah bersyahwat, tangan bersyahwat, kaki bersyahwat,
kemaluan bersyahwat itu setara sebenarnya. Dalam ilmu hakikat ini semuanya syahwat yang rendah. Ya, benarlah Nabi mengatakan bahwa mata bisa berzina, itu maksudnya syahwat. Ya, oh kita semua nih. Nabi lagi ngomongin keburukan kita semua nih. Mata bisa bersyahwat, telinga bisa bersyahwat, benar nggak? Ya, jadi bukan hanya kemaluan bisa bersyahwat, semuanya. Maka bagi saya, mata kita yang jelalatan itu sama syahwatnya dengan kemaluan kita yang pengen kawin mulu, sama Pak, sama aja. Maka taubatnya seharusnya juga nggak susah kalau orang bermaksiat itu. Kan Allahnya sama kan? Nah, kalau yang di atas itu disebut zahir, yang di bawah disebut batin. Nah, di kitab ini diistilahkan dengan istilah khafi. Ini disebut dengan khafi. Apa arti khafi? Tersembunyi. Tersembunyi nggak? Pengen disebut alim. Nah, ini hati-hati. Ini kan saya sering memberikan kesempatan orang nanya. Tapi bukan orang sini, Pak. Biasanya di beberapa wilayah yang memang mereka ini hobi debat. Dalam bertanya itu dia show up, menunjukkan dirinya, bahwa dirinya pinter. Jadi dia bertanya, tapi ingin menunjukkan bahwa dia juga alim kok. Sebenarnya saya nggak butuh pertanyaan jawaban ente, saya cuma nunjukin saya ini alim. Ada banyak begitu. Ya nunjukin show up, ya numpang tuah namanya. Ini khafi, ini tersembunyi. Jadi keinginan ini disebut syahwat tapi tidak terlihat, maka sebutannya apa? Dalam kitab kalau saya menyebutnya batin, ya. Dosa mana yang lebih besar, Pak? Dosa yang atas atau bawah? Bawah ini semuanya munafik. Kalau ini cukup asin. Apa arti asin? Pendosa. Kalau ini penipu. Lebih bahaya mana, Pak? Jadi kalau kita pernah jadi pendosa, ayo kita balik cepat. Tapi kalau ini susah baliknya. Ya. Dia mau dengerin kita juga susah gitu. Ini kalau kita semua pernah pendosa nggak? Pernah dosa nggak? Hari ini udah jelalatan belum? Jujur aja lah, nggak usah sok suci lah, ya. Maka orang-orang yang merasa, jangan-jangan aku juga munafik. Jangan-jangan aku juga pendosa. Beruntunglah orang-orang yang menuduh dirinya dua-duanya. Maka dia akan hati-hati dari dua ini. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Siapa yang merasa aman dari dua hal ini, maksud dia terutama kemunafikan, maka dialah munafik sebenarnya. Merasa sok suci, sebenarnya dia bukanlah suci. Ya. Jadi ilmunya sudah pernah nyampe ke Imam Al-Hasan Al-Basri. Baik. Ini lafaz pertama nih, boleh dihapus. Lafaz kedua, iradatuka, keinginan engkau, al-asbab, untuk tetap mengambil sebab, padahal engkau sudah mapan, padahal engkau sudah dianggap hebat di sisi Allah. Ma'iqamati illahi iyaka fit tajrid, padahal engkau sudah tajrid. Inhitatun anil himmatil aliyah, kamu saat itu sudah jatuh dari himmah yang aliyah. Himmah itu artinya semangat yang tinggi. Syukur. Warnanya begitu, Pak. Ya. Kalau tadi dia pengen terlihat mapan, padahal dia belum mapan. Kalau sekarang dia sudah mapan, tapi gaya-gayaan kayak orang belum mapan, ya. Kayak bapak ini kan udah pensiun, Pak, ya? Udah pensiun, berarti pasif income dong, gaji ada terus dong, atau ada fulus lah, mungkin kontrakan kayak pensiunan kayak, atau saham ya, saya nggak tahu lah ya. Artinya bapak punya, atau mungkin anak-anaknya kaya, itu kan pasif income juga itu, ya. Ini anak-anak yang punya orang tuanya nggak punya gaji pensiunan, antum wajib ngasih, bukan sunat, wajib hukumnya, melebihi wajib menafkahi istri sebenarnya, ya. Jadi istri nggak boleh merasa haknya dikurangi ketika suaminya membantu ayah ibunya. Ingat ya, ingat nih ibu-ibu, seorang istri baru bisa membahagiakan, menyempurnakan keluarga dia jika dia mengizinkan suaminya, bahkan nyuruh suaminya, ngingetin suaminya, Mas, Bang,
Udah ngirim belum? Udah ngasih belum buat orang tua? Wah, cakep itu. Itu soleha bener itu, Pak. Ya, walaupun belum bisa solehah dalam hal yang lain, tapi itu udah bagus sekali. Biasanya ibu-ibu ini kalau nggak ngerti bab rezeki, dikira kalau bantu orang tua, emaknya si laki-laki, mengurangi rezekinya. Ini suul adab seorang perempuan. Ya, lebih lama laki-laki ini memaknya atau memininya? Emaknya. Berarti kewajiban dia untuk membahagiakan ibunya lebih banyak daripada membahagiakan istrinya. Ya istri juga, dan istri harus tahu di situ bahwa dia bukanlah orang satu-satunya, perempuan satu-satunya bersama suaminya. Yang ribet kita yang suami-suami ini ya Pak ya. Kalau ada begitu ada pusing kita. Nah, pinter-pinter bapak-bapak ngasih tahu ke pasangan ya. Jangan langsung dilaknat, kamu bukan perempuan soleha, jangan begitu. Ya, diajarin pelan-pelan, dikasih tahu ya, yang sebenarnya. Mau perempuannya alim nggak alim sama, kan alim paling baca kitab, sekolah. Batinnya belum tentu alim. Jadi bapak, kita ini sudah mapan. Dulu waktu masih belum mapan, kena macet berangkat, pulang macet. Cuma waktu ada Sabtu Minggu. Apa kata kita? Coba kalau saya nanti pensiun, saya pengen 5 waktu di masjid. Benar nggak? Coba kalau saya udah mapan, udah pensiun, saya ingin khataman Quran sekali 10 hari. Sehari 3 juz, sehari 3 juz, bener ya? Kalau saya juz Al-Fuqat, Pak. Bapak juz apa, Pak? Juz 31. Dulu ngomong begitu. Ada nih anak muda, penghasilannya belum banyak. Terus dia ngomong, coba kalau tabunganku ada 10 juta aja, aku akan berbagi. Dapatlah dia jabatan tinggi, gajinya sekarang 15 juta. Udah 6 bulan, udah banyak kan tuh. Sekarang udah sekian banyak gajinya. Dia berpikir, ntar kalau aku kasih, habis dong. Ntar kalau aku kasih, habis dong, begitu. Nah, jadi emang nggak ada selesai-selesainya. Baik. Apabila sudah mateng, sudah mapan, masih bergaya seperti orang yang tidak mapan, disebut jatuh dari semangat yang dulunya tinggi. Nah, gimana Pak? Malah lebih lama megang handphone ya? Kecuali handphonenya ada Qurannya, bagus tuh ya. Udah diinstal belum Quran Pak di situ? Udah ya. Jadi kemana-mana kita nggak mau baca Quran. Dulu berpikir coba kalau saya nanti anak-anak udah gede, saya mau zikiran sehari 10.000 atau 12.000 kayak Abu Hurairah. Sekarang anaknya udah pensiun. Apa kepikiran? Ya anaknya pensiun, kitanya pensiun, anak-anak udah dewasa, kepikiran lagi, anakku kerjaannya apa ya? Coba tanya sama bapak-bapak ini, kepikiran nggak? Kalau nggak mikirin kerja anaknya, kerja mantunya. Urusan dunia itu udahlah, cukup mereka yang menjalani hidupnya, ngapain kita ngurusin? Kalau kita bisa bantu, nggak usah ikut berpikir keras. Bapak ibu ini berpikir tentang anak, kalau nggak membantunya dengan 2 cara, nggak ada urusannya, nggak ada efeknya. 2 aja, 1 doa, 2 support secara materi. Kalau nggak usah ikut memikirkan, takdir mereka sudah ada sendiri-sendiri. Takdir kita sama mereka sudah beda. Ya, tapi cemas terus ya, pasti ada cemasnya. Ntar anakku gimana, emang begini namanya orang tua, ya, pasti ada begitunya. Baik, berarti sudah dapat 2 istilah, tajrid dan asbab. Nah, sekarang ada macam-macam tajrid, ya, macam-macam tajrid. Tadi kita nyebut tajrid bahasa Arab. Apa arti tajrid tadi? Meninggalkan usaha. Tajrid itu secara harfiah artinya menanggalkan keterkaitan dengan selain Allah. Itu arti aslinya. Ya. Tajrid ma siwallah, kalau bahasa Arabnya begitu. Melepaskan ketergantungan kepada selain Allah. Maka tajrid ini ada yang disebut tajrid murid. Murid ini tajridnya gimana? Murid itu kayak kita ini murid, orang yang berkehendak ingin mengenal Allah tapi masih terkait dengan dunia. Nah, si murid kolbunya ma Allah,
qalbun ma'allah. Qalbunya bergantung kepada Allah, tapi zahirnya ma'ad dunya, ya. Bisa dibaca, Pak? Bisa ya? Saya kasih baris. Qalbu ma'a, bersama Allah. Tapi zahirnya ma'ad dunya. Kerja tiap hari, berangkat pagi, pulang sore, pagi, pulang sore. Berarti kita masih, batinnya ke siapa? Qalbunya ke Allah nggak? Kalau dibuat ilustrasinya, kalau apa ya? Ini anggaplah qalbu. Dalam qalbunya ada Allah. Kira-kira begitu. Itu tajridnya murid. Berarti si murid itu masih menganggap pekerjaannya tidak berhubungan sama Allah. Berarti dia terhijab, terhalang. Bagi dia Allah itu yang batin-batin aja. Padahal Allah kan bisa dipandang perannya dalam yang zahir, bisa dipandang dalam yang batin. Oke. Lalu yang kedua, ada tajrid namanya tajrid murad. Nah, murad ini di atasnya murid. Bagaimana ini? Qalbunya dan qalibuhu. Ya, zahir itu bahasa Arabnya bisa disebut qalib. Ma'allah. Qalibun ma'allah. Terjemahannya zahir batinnya bersama Allah. Dia kerja, tapi dia menganggap pekerjaan dia itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sama aja. Rezeki itu kita jemput atau dia datang. Kita menjemputnya dengan kekuatan Allah juga nggak? Iya. Kalau dia datang, Allah juga yang nganter. Sama. Emang apa ada di alam semesta ini Allah tidak berperan? Musyrik. Jadi orang yang meyakini dalam usaha dia tiada peran Allah, itu musyrik. Ya. Kita meyakini usahaku ini Allah juga yang ngasih, gitu. Nggak seperti orang-orang yang sombong di luar sana yang menganggap usahaku tidak ada urusannya dengan takdir, ya. Udah banyak yang ngomong begitu sekarang. Makanya nanti di akhirat, walaupun orangnya ngaku ahlu sunnah, tapi Allah campakkan dia ke kelompok majusi, kelompok qadariyah. Kenapa? Karena dia menganggap di alam ini ada sesuatu yang terjadi tanpa peran Allah. Itu dia. Ini hati-hati nih, banyak ustadz keliru menyebutkan kalau selesai usaha baru tawakal. Itu keliru. Tawakal itu dimulai dari niat. Apa arti tawakal? Bahasa Arabnya tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Apa artinya? Mau meminta agar Allah memimpin kita dalam bergerak. Itu arti tawakal. Meminta agar Allah mengguidance kita dalam berusaha. Jadi kenapa kita sering gagal? Karena kita tidak tawakal sejak awal. Kita tawakalnya setelah terjadi. Setelah usaha bertawakal, ya lewat. Ya. Kalaupun dibuat berhasil aja membuat dia jumawa. Tahu jumawa ya? Kalau bukan karena saya, wah gitu. Dulu di tempat saya bekerja, ada orang ngomong begitu. Emang posisi dia tinggi. Apa kata dia? Ini lembaga kita ini, kalau bukan karena saya yang buka link, nggak akan hidup kalian nggak akan dapat gaji. Ngomong gitu, Pak. Gak lama habis itu dia dapat kesempatan, dapat jabatan apa ya. Lagi asik-asik, diturunin, dipecat. Stres juga dia, 6 bulan dia lebih stres, lihat. Tapi habis itu, karena dia sadar lagi, Allah selamatkan lagi. Ya. Jadi ada tajrid yang murid, tajridnya setengah-setengah dibatin aja, zahirnya belum. Tapi kalau murad, zahir batinnya bersama Allah. Kalau orang yang murid minum obat, usaha dulu minum obat, terserahkan kepada Allah. Kan begitu biasanya dengernya ya. Berarti si ustadznya baru makom murid. Bukan begitu. Emang obat itu diciptakan oleh selain Allah? Enggak kan? Yang ciptain obat itu siapa? Kan Allah juga. Yang menciptakan kesembuhan dalam obat itu siapa? Allah juga. Yang bikin dokter yang kita kunjungi itu siapa? Allah juga. Ini kalau sudah murad,
kita memandang dokter mana aja, usaha mana aja, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita ini yang mana? Nanti coba dilihat. Nah, ini kalau boleh disebut tajridnya murid masih pakai asbab. Tajridnya murad dia mengendalikan sebab dengan izin Allah. Nah, ini dia nih. Kalau murad nih bisa jadi pawang hujan, Pak, tanpa perlu belajar. Dia lagi butuh nih, lagi ada hajat nih. Allah mau nurunin hujan, dia minta, ya Rob, kami lagi ada hajat. Hajat kami sedang membicarakan kekasih-kekasihmu. Diberhentiin sama Allah. Tadi pindahin aja. Ya, bisa begitu, Pak. Ya. Kalau murad, jadi nggak perlu jadi pawang hujan, nggak perlu gaya-gayaan. Berhenti, gitu, nggak perlu, Pak. Ya, saya lihat atraksi para pawang hujan tuh lucu-lucu juga tuh ya. Tapi ya mungkin dia makomnya murid, dia harus pakai gaya-gaya, ya, itu gimmick sebenarnya. Sebenarnya kan dibatin aja tuh. Sama kayak silat. Silat itu kan urusan batin sebenarnya. Silat itu kan hubungan batin dengan yang maha batin. Dizahirkan jadi gerakan. Makanya sebenarnya nggak ada tuh silat begini-gini tuh nggak ada. Kayak Kamehameha Sunggoku ya. Tolong nggak dalam, nggak begitu. Orang kalau sudah ahli, dia cukup main di kolbunya, pakai nafas dia selesai itu. Kalau dia murad, nggak perlu pakai aneh-aneh. Jadi kalau latihan silat nggak usah aneh-aneh. Niatnya untuk kebugaran ya. Di sini ada latihan silat nggak, anak-anak? Adain, Pak, ya. Latihan apa? Kayak latihan fisik biar anak-anak kita punya mainan, bukan main game doang. Ya. Panah itu ada bosannya, Pak. Harus ada silatnya, harus ada tarungnya. Kalau perang, panah bisa habis nggak? Yang bisa habis badan kita. Jadi latihan fisik itu perlu ada. Ya. Dulu saya waktu masih remaja-remaja banget, Pak. Itu kita belajar beberapa aliran sekaligus. Ya. Badan itu kayaknya bergerak terus. Daripada nunjukin orang mana tembok. Ya, mending ada samsaknya kan. Coba lihat. Kalau seorang guru master, dia perlu nggak banyak gaya ngeluarin jurus? Nah, itu murad. Ya, kalau murid harus conditioning dulu ya, harus gaya-gayaan dulu. Baik. Udah dapat meaningnya? Apa beda antara tajrid dan asbab? Tajrid ya, melepaskan salah satu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan orang itu melepaskan? Kalau di kolbunya sudah lepas, kecuali hanya Allah. Jadi Bapak ini boleh bilang, saya nggak perlu dokter, saya cukup minum air putih, boleh, tapi kolbunya bener nggak? Sehingga hembusan Bapak itu jadi obat, gitu. Gimana, Pak? Ya, saya pakai herbal. Herbal kan obat juga, apa bedanya? Sama masih bergantung. Oh, ini kan tibun nabawi. Emang ada tip yang bukan nabawi. Semua pengobatan yang sesuai dengan keilmuan, saya menyebutnya tibun nabawi. Sama semua. Tapi ada tibun nabawi lama, ada tibun nabawi sekarang. Kalau Nabi sekarang hidup, Nabi akan membenarkan dokter-dokter itu. Dulu Nabi itu mengadopsi bekam. Bekam itu dari India, bukan dari Cina. Dulu kan bekam itu disayat, benar nggak? Yang pakai kop itu Cina tuh. Ya. Antum anti Cina, tapi bekamnya pakai Cina. Terus apa lagi? Pengobatan apa lagi? Nabi nyebut kustul Hindi. Apa Hindi artinya Hindi? India. Bunga atau serbuk dari ya, itu bukan kayu juga, dia kayak ya, tumbuhan kecil sampai segini doang kira-kira. Hindia nyebutnya. Nabi itu ngadopsi dari orang Hindia banyak banget, Pak. Tanda kalau Nabi itu nggak saklek. Ini katanya pengobatan Islam, nggak mau ngadopsi dari Barat. Itu dari mana itu? Ibnu Sina mengadopsi dari Jalinus. Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, juga ngadopsi dari Jalinus, dari Ibnu Sina. Padahal Ibnu Qayyim itu imamnya Salafi. Belakangan dia kemudian mengadopsi yang tadinya dianggap kufur. Dia bisa milah-milah, oh ini nggak kufur juga. Ya. Lagi banyak maulidan, Pak ya. Ini indahnya di Jakarta itu. Ya. Semoga tetangga nggak keberisikan ya. Nikmati itu. Ya, itu salah satu cara kita berbahagia dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang sudah pergi ke luar negeri sering,
suara sholawatan, yasinan, azan itu mahal ya, bener nggak? Kalau kita ke luar negeri, waduh, mendengarkan azannya susah. Kita harus datang dulu kemana gitu baru dengerin azan. Mau dengerin sholawatan begini, waduh, susah sekali. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ketiga, sawabiqul himami la takhriku aswar al-aqdar. Himmah yang kuat, yang berlalu, semangat yang berlalu, semangat yang kuat, atau firasat yang kuat, la takhriku, tidak pernah menghancurkan aswar al-aqdar, benteng-benteng takdir. Jadi takdir itu ternyata ada bentengnya. Nah, tapi takdir bisa berubah nggak? Hah? Bisa. Nah, ini ada penjelasannya, Pak. Jadi kinclong gitu. Bapak nggak marah kan? Jadi takdir itu bahasa Arab, akdar, ya, jamak dari kadar. Apa arti kadar? Ini tadi pagi Zoom nih bahas ini nih. Ya. Udah jadi bahasa Indonesia. Qadar, jamaknya akdar atau maqadir, ya, takdir maqadir. Itu artinya adalah ukuran. Ukuran. Saya nyebut kadar airnya kurang, berarti ukuran. Apalagi Pak? Yang setara sama ini nih, ukuran. Satu lagi nilai. Banyak orang awam berpikir takdir itu cuma 4. Apa takdir itu? Gimana Pak? Rezeki hidup mati. Rezeki hidup mati. Ya, jodoh. Emang ada kata jodoh di situ? Fayu'mar bi arba' kalimat, kan begitu di hadisnya. Tidak ada hadisnya arba' kalimat. Ya, arba' kalimat. Apa itu? Bikatbi rizkihi. Rizkinya. Rizkihi, rizki. Hapus dong. Kita pakai Indonesia. Nah, rizki. Nanti kalau pakai bahasa Arab pusing nanti. Yang cukup yang gede-gedenya aja. Rizki, apalagi? Ajal. Cepet amat Pak nyebut ajal. Ajalihi itu bahasa Arab kok. Ajal itu artinya time. Waktu. Waktu kapan? Waktu nanti transit ke alam lain. Itu ajal. Terus apa lagi? Amal. Amal dalam bahasa Arab itu artinya aktivitas. Tapi amal bahasa Indonesia artinya amal soleh. Bener? Jadi bukan ini yang dimaksud adalah aktivitas. Terus yang keempat apa? Syaqiyun au sa'id. Dia ahli surga atau ahli neraka. Saya pendek aja ya. Coba rizki, ajal, aktivitas. Di mana di situ rezeki? Jodoh di mana Pak? Ada nggak jodoh di situ? Ini hadisnya hadis Bukhari loh nih. HR Bukhari nih. Di mana? Bener? Yakin? Tuh, aneh cuma konfirmasi doang, antum langsung berubah. Tadi bilang iya, sekarang enggak. Tuh, baru diuji begitu ya. Gimana kalau diuji disertasi tuh, dikata-katain profesor doktor gitu. Ya. Rezeki, apa arti rezeki? Jatah yang diberikan Allah. Ada berbentuk fisik. Harta, ya. Harta itu fisik nggak? Salah satunya pasangan. Dalam berpasangan itu ada batinnya nggak? Ada rezeki batinnya nggak? Nah, fisik, non fisik, non fisik. Apa rezeki batin dalam berpasangan? Cinta. Tuh, cinta itu rezeki Pak. Jadi kalau kita jatuh cinta, kita dapat rezeki. Cuma jangan cintai yang nggak pantas kita cintai ya. Kita minta ampun kalau sudah pernah mencintai yang nggak pantas kita cintai. Yang nggak boleh kita cintai, cintanya orang. Ya, apalagi harta. Apa yang ada di harta? Berkah. Berkah itu rezeki.
Jadi ada orang diberikan fisik, harta, tapi dia nggak dapat berkah. Ada yang diberikan pasangan yang cantik, gagah, keren, tapi nggak diberikan cinta. Nah, kita minta dua-duanya. Jangan satu-satu, sok zuhud antum. Oh sayang ini aja deh. Lah semuanya sekalian. Ya, jangan nanggung-nanggung kalau minta sama Allah. Allah itu maha kaya. Ya, semuanya gampang bagi Allah. Berarti jodoh masuk sini ya. Tuh, angguk lagi. Bagus ya. Bapak makan minum malam ini itu rezeki. Ada lagi. Fisik, buku, sekolah. Itu bagian dari rezeki. Apa batinnya? Buku dan sekolah. Ilmu. Ya. Gimana? Udah dapat rezeki itu belum? Udah dapat? Aktivitas saya lagi ngapain, Pak? Lagi ngapain namanya? Berdiri, kata orang. Kalau Bapak bilang saya lagi ngajar, karena Bapak husnuzon sama saya. Ya. Tapi yang nggak husnuzon bilang, ngapain ini berdiri-berdiri situ tuh? Ya, sok-sokan lagi, nyoret-nyoret kayak dosen aja. Emang gue dosen. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Itu, 4 itu adalah benteng-benteng dari takdir. Ya. Dengan apa Allah menetapkan 4 ini kan arba ini artinya 4. Dengan apa? Allah menetapkannya dengan qadara, menetapkannya dengan kudroh. Kudroh. Apa arti kudroh? Kekuasaan Allah. Berarti ini kekuasaan Allah semua nih. Saya mau tanya nih, ada nggak antum kalau nggak berdiri, duduk, tidur, ada nggak aktivitas di luar itu? Ini saya berdiri, antum duduk. Kalau yang di rumah tiduran. Ada nggak aktivitas di luar yang 3 ini? Jalan, ya jalan kan sama berdiri juga Pak. Jalan sambil duduk bisa nggak? Dalam bahasa Arab berdiri itu masuk di situ berjalan, lari itu disebut berdiri. Oke, ada nggak aktivitas di luar itu? Ya. Kata orang nih, kalau saya usaha, selesai saya serahkan kepada takdir. Berarti dia nganggap usaha dia bukan bagian dari, berarti dia nggak paham hadis ini. Hadis ini menyebutkan amal, aktivitas dia berusaha itu bagian dari kadar ukuran yang Allah berikan. Gitu, ya. Saya termasuk orang yang pembelajar, penasaran yang baru-baru. Maka kalau di kampus tuh saya senang dikasih mata kuliah baru. Senang, kecuali ada mata kuliah yang saya nggak mau, mata kuliah qiraat. Jadi di kampus itu, di Institut Ilmu Al-Quran, yang paling saya nggak mau qiraat. Oh qiraat Pak. Qiraat itu bukan beda sama tilawah. Qiraat itu gimana cara baca ayat ini, ada dibaca dengan versi Imam A, versi Imam B. Wah itu saya angkat tangan tuh ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi ngerasa waktu saya nggak cukup untuk mempelajarinya. Bisa aja, tapi saya akan meninggalkan yang lain. Ada beberapa ilmu yang saya menghindari, tapi selain itu saya suka ngajar yang baru-baru. Bosan juga Pak tiap tahun ngajarin hal yang sama. Nah, kita ketika berusaha mencapai sesuatu, usaha itu bagian dari meningkatkan nilai. Berarti takdir, kadar itu bukan satu. Jadi takdir itu kalau ukuran ya bisa dari kiri ke kanan, bisa dari atas ke bawah ya, 1 sampai 10. Jadi takdir saya ini kalau nggak antara 1, 10 ini, Bapak effortnya agak lebih kuat bisa sampai 10. Kalau nggak ya 1 atau 2. Semuanya bagian dari takdir. Jadi ini usaha namanya nih. Usaha itu bagian dari takdir. Kalau usaha bukan bagian dari takdir, berarti ada sesuatu selain Allah di alam semesta. Ada peran selain Allah di alam semesta. Yang meyakini ada yang berperan selain Allah, musyrik bukan? Musyrik nggak? Musyrik itu. Walaupun dia sholat 5 waktu, berarti sholatnya belum sholat ahli tauhid. Baru nungging-nungging doang itu. Ya. Ini makna pertama. Ada makna kedua. Kemauan yang keras, itu terjemahannya. Nah, sekarang ada terjemahan lain. Firasat yang kuat tidak akan bisa merubah takdir. Saya mau tanya Pak,
Kalau Bapak pernah ngomong gini ke orang, kamu bakal jadi orang sukses, terus dia sukses setelah 10 tahun. Dia sukses karena kita ngomong atau karena usaha dia? Usaha dia bagian dari takdir. Sombongnya manusia, dia nggak mau disebut usaha dia bagian dari takdir. Saya udah ketemu banyak orang, hatta ustadz ulama, dia kata orang kiai, tapi dia bilang usaha bukan bagian dari takdir. Belajar akidah di mana dia itu? Ya. Mereka memikirkan, mengira bahwa kalau kita menyandarkan diri kepada takdir, dianggap kita malas-malasan. Enggak. Justru kalau orang faham tentang takdir, dia punya semangat yang tinggi, harapan yang besar. Kenapa? Ternyata pilihannya banyak. 1 sampai 10. Jadi bukan hanya satu pilihan. Banyak pilihan itu. Kita mau pilih yang nomor berapa, tinggal usahanya dikencengin. Usaha itu kita bisa berusaha karena Allah menitipkan sesuatu dalam diri kita. Titipan itu ukuran juga namanya. Ya. Jadi saya tanya lagi, Pak. Kalau ada orang sukses, seperti yang kita firasatkan, kita kalamkan dulu. Kira-kira dia sukses karena kita atau karena takdir Allah? Ya, takdir Allah pasti. Tapi banyak orang GR, tuh kan gue bilangin sukses kan dia gitu. Bener ya? Bener ya? Sesekali dia ketemu Bapak, terus lupa nyapa. Karena dulu Bapak gagah sekali, sekarang sudah ubana. Dia lupa, ini siapa? Waktu Bapak sapa, dia nggak ingat. Bapak siapa ya? Sombong amat kan. Padahal emang dia lupa, mau gimana lagi 10 tahun nggak ketemu. Bukan berarti orang itu sombong. Orang kalau nggak kenal Bapak itu bukan berarti sombong, Pak. Dia manusia pelupa nggak? Bisa-bisa orang lupa sama dirinya sendiri kan? Ada nggak orang yang lupa sama diri sendiri? Ada. Semoga kita nggak begitu ya. Ya, baik. Maka kalau kita berkalam tentang suatu terjadi, dia terjadi bukan karena kalam kita, tapi karena kita lagi dipinjam sama Allah. Bapak firasat nih, kejadian firasatnya. Misalnya nih, ntar jam 10 hujan. Hujan. Terjadi hujan karena kita firasat atau karena Allah ingin menurunkan hujan? Ya, jangan GR. Allah yang punya hujan, kita GR. Banyak orang GR, Pak, di dunia. Baru sakti-sakti dikit udah GR kan? Banyak orang GR di dunia, ya. Dalam banyak hal. Kalau tadi masalah ngeramal orang, kalau sekarang masalah kejadian alam. Kamu hati-hati, ntar tabrakan loh, beneran tabrakan. Tuh apa kata gua? Dia senang memfirasatkan buruk tentang orang. Ini saya mau kasih tips. Kalaupun Bapak punya firasat buruk tentang orang, katakan yang baik. Misalnya kita ngeliat nih bakal tabrakan nih, kita ngomong, "Dek, hati-hati ya, nanti pelan-pelan aja. Kalau ada orang nyerobot dari depan, kita ngalah. Jangan dikalamkan, ntar kamu bakal tabrakan. Nanti ini masuk ke alam bawah sadar dia, jadi doa dalam pikiran dia." Ya. Apabila ada satu masuk ke dalam diri yang kita sebut tadi firasat, ya, lalu itu terjadi. Itu adalah cara Allah meminjamkan kolbu kita untuk menyampaikan kepada orang bahwa ini bakal terjadi. Kok bisa? Jangankan kita, itu binatang-binatang, hewan-hewan di hutan. Kalau hutannya dekat gunung, gunungnya mau meletus, itu hewannya bisa ngerti nggak? Ngerti, pada pergi. Berarti si hewan ini bisa berkomunikasi dengan alam sekitarnya. Masa manusia nggak bisa, hewan aja bisa? Kalah dong kita sama hewan. Kira-kira begitu ya. Jadi kita ini insting kita udah kalah sama hewan. Gimana batinnya? Ya. Jangan mau kalah kita sama hewan. Nah, bagian berikut, hikmah ke-4. Wah, menang banyak nih, Pak. Istilah kawan saya. Menang banyak katanya. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah jiwamu daripada mentadbir. Tadbir dalam bahasa Arab udah jadi bahasa Melayu, mengurusi yang diurusi Allah. Itu mentadbir. Allah itulah yang mentadbir alam, mengurusi alam. Dari dabbara yudabbiru, membolak-balik alam, itu urusan Allah itu. Kalau kita berobat, itu usaha kita yang Allah berikan kepada kita. Sembuhnya siapa yang urus?
Allah suka-suka Allah dong mau kasih sembuh atau enggak. Kita usaha yang cocok, suksesnya kita serahkan kepada Allah, kira-kira begitu ya. Fama qama bihi ghairuk, yang telah diurus oleh selainmu. La takum bihi li nafsik, janganlah engkau memikirkan, membebankan jiwamu untuk memikirkannya. Ya, itu tadi yang saya sebut. Anak kita itu, bapak yang punya anak, itu dia sudah punya jalan takdir masing-masing. Nggak usah dipikirkan dia, doakan dia atau beri dia, pilih. Ya, doakan dia atau beri dia. Ini cemas anak tapi nggak mau modalin anak, kan? Cemas anaknya belum punya rumah, kita punya tanah banyak, kasih ke anaknya tanah yang mana gitu. Cemas anaknya nggak punya kerjaan, kita punya link, kita nggak mau melingkan dia. Ya. Habis kita linkkan, udah jangan kemudian kita masuk banyak-banyak. Ya, biar dia menjalani takdirnya sendiri. Yang banyak rusak anak-anak itu kalau dibantu orang tua, ya. Karena orang tua ini ngatur-ngatur, dia nganggap anaknya masih anak kecil dulu. Bapak dari dulu langsung gede, enggak kan? Dulu pernah kecil, lalu kemudian dewasa. Karena dibiarkan oleh orang tua mengarungi hidup, kita kemudian tahu pola-polanya. Ini kalau begini masalahnya, ini cara menyelesaikannya. Benar nggak? Nah, anak-anak itu supaya dia cepat dewasa, ajar dia mandiri. Jadi anak orang hebat itu bukan yang difasilitasi. Anak orang hebat itu yang dibuat survive. Ya. Kenapa Allah suruh kita puasa? Supaya kita survive. Kenapa Allah suruh kita bangun di saat orang tidur? Supaya kita nggak kaget jika nanti ada hari kebangkitan, lagi asik tidur dalam kubur dibangkitkan oleh Allah. Waktu kita bangkit, wah gue udah biasa bangun kok gitu. Itu rahasia tahajud, Pak. Jadi kenapa kita harus latihan tahajud? Biar nggak kaget kalau nanti ada hari kebangkitan. Orang yang biasa bangun malam hari ini atau bangun subuh, setiap kali dia bangun dia niat mau sholat. Oh Allah cinta sama orang. Ya. Setiap kali dia bangun dia ingatnya mau sholat tahajud kayak mau sholat subuh kayak. Bukan cuma mau buang air kecil, itu mah rendah banget tuh ya. Bangun cuma pengen ke toilet, rendah banget Pak. Apa bedanya kita sama si guguk ya, sama kambing, sama kucingnya sama aja jadinya. Coba niatkan, saya tidur niat ingin tahajud malam ini. Jadi tidurnya diniatkan untuk bangun sholat. Tiba-tiba bapak ini diwafatkan dalam tidur. Waktu bapak bangun di alam kubur Pak, itu malaikat bingung oleh bapak. Kenapa? Orang ini nyari tempat wudhu. Cari-cari, dia ngerasa masih hidup. Jadi orang yang mati, dia ngerasa itu masih di alam dunia. Itu malaikat ngeliatin, dia ngapain nih? Kerusak-kerusuk, kalau nyari handphone, oh digampar sama malaikat ya. Tapi kalau yang dia cari, mana nih tempat wudhu? Saya mau sholat, dibiarin dapat di sholat. Itulah yang disebut kalau ada orang sholat dalam kuburnya, itu kisahnya. Ya. Mau? Malam ini mulai praktek. Ketika hendak memejam mata, kita katakan, ya Allah, aku niat tidur untuk bangun menyembah Engkau. Mau ya? Ya. Untuk ini kita bacakan Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta. Baik. Gimana Pak? Udah? Cukup ya? Tafadhal ya, ada 20 menit lah ya. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Dokter Amelia yang kita kasih. Ada kan? Dari saya dulu Ustaz. Oh, ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini banyak sekali yang saya dapat sebelumnya tidak kita ketahui. Saya teringat di surat Al-Isra, Ustaz pernah menerangkan surat 17 ayat 36 kalau nggak salah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Berarti selama ini kita mengikuti apa-apa yang memang kita tidak belajar. Untuk itulah terima kasih, hari ini banyak banget pelajaran-pelajaran yang memang kita dapat. Pertanyaannya, bisa dijelaskan Ustadz, karena masih mengambang dan juga masih disalahkan juga kita mengenai masalah apa itu sunnah, hadis, bid'ah, terutama yang bid'ah nih Ustadz. Karena yang kita ketahui belum apa-apa udah bid'ah.
Padahal sering sekali kita di masjid ini berbenturan dengan, maaf, yang seberang sana tuh mengenai bid'ah. Terima kasih Ustaz, itu aja pertanyaannya teman. Masih benturan ya Pak. Baik, ini pegang ya, yang ngomong Imam Salafi Ibnu Taimiyah. Pegang nih. Dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, Ibnu Taimiyah mengatakan al-bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah itu yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkannya. Saya mau tanya, dalil syar'i ada berapa? Boleh hapus? Ada berapa dalil syar'i? Nanti kalau Ustaz Sarwat ngajar, tanya lagi Pak. Itu pakar fikih itu. Dalil itu ada berapa? Orang awam atau ustadz tapi batinnya awam nganggapnya dalil cuma Quran dan bukan hadis, sunnah. Kalau hadis itu Nabi istri 9 itu hadis Pak. Ada yang ngamalin nggak? Dosa saya kalau nggak ngamalin tuh. Ntar ibu-ibu deh mau di belakang. Sunnah itu sesuatu yang bersumber dari Nabi dan bermuatan syariat. Ya, bermuatan. Jadi segala sesuatu yang bersumber dari Nabi yang ada muatan syariatnya, ada muatan hukumnya. Nabi kalau tidur kadang-kadang mendengkur, sunnah nggak tuh? Sunnah? Sunnah nggak tuh? Kok jawabannya senyum? Aneh nanya iya apa enggak, jawaban senyum. Takut salah ya? Ya enggak sunnah lah. Hadis ya. Disebut hadis. Nabi SAW diizinkan Allah menikahi Zainab binti Jahas tanpa wali dan saksi. Ada yang berani Pak? Sini anaknya kasih ke saya bawa lari aja langsung, cukup Allah dan saksinya. Gimana kemarin? Gak ada yang berani kan? Gak ada yang berani. Masa kita mau melepas anak kita tanpa ada akad dan saksi? Kalau Nabi, Allah bagi Nabi itu nyata, maka saksinya cukup Allah, walinya cukup Allah. Ada yang begitu? Boleh, silakan. Tapi kan nggak ada yang kayak Nabi SAW. Boleh amalin tuh? Nggak boleh ya. Nabi itu wajib sholat malam. Kalau kita sunnah. Bukan berarti kalau ketinggalan nggak apa-apa. Apa-apa juga kalau ketinggalan. Ini hukum syariat. Hukum syariat itu ada sumbernya. Apa sumbernya? Disebut dalil. Dalil itu ada dua. Ada dalil yang kita sebut, ini istilah saya nih, kalau istilah di kitab muttafaq, disepakati. Saya nyebutnya dalil besar. Ada dalil kecil ya. Nah, besar itu ada 4. Ada 4 deh. Apa aja tuh? Quran, sunnah, ijma, qiyas. Itu ya. Tapi kalau orang awam bilangnya cuma Quran dan sunnah. Jadi sini ada apa? Al-Quran. Bukan hadis, tapi ijma. Terus qiyas. Udah tahu kan apa ini? Qiyas itu apa? Nanti belajar sama Ustaz Sarwat ya. Ini wilayah dia nih. Yang kecil, wah ini banyak banget ini. Banyak. Ada namanya maslahah. Maslahat. Orang awam nggak ngerti, ngomentarin Ustadz, lucu-lucu komentarnya. Ya. Saya kan ikut vaksin Pak. Tapi saya nggak maksa orang vaksin loh, karena saya juga vaksin, saya milih-milih. Apa kata orang? Orang itu nggak ngerti Quran dan Sunnah. Kenapa dia vaksin? Kan vaksin nggak ada di Quran. Lah, buat KTP juga nggak ada di Quran. Ya, kenapa dia buat KTP? Sekolah juga nggak ada di Quran, kenapa dia sekolah? Main Facebookan juga nggak ada di Quran. Maslahat. Sampai sekarang ada yang nggak buat BPJS? Ya, ada ya. Terus menganggap BPJS itu haram. Wah, jangan-jangan dia agen asuransi tuh, ya. Kan BPJS ini lawannya asuransi, Pak. Jangan-jangan, mohon maaf ya orang asuransi ya. Maslahat, kalau nggak ada tertulis di Quran, bukan berarti dia nggak ada. Maslahat itu kan umum, turunannya kecil-kecil banyak, turunannya nggak disebut, maslahatnya disebut di Quran. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan bagimu. Kemudahan itu disebut
Maslahat. Apa kata Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim ini Imam Salafi nih. Semua yang ada maslahatnya adalah agama. Tapi sekarang yang nggak mau vaksin siapa? Ya. Ustaz ini bagian dari konspirasi. Bukan. Sekarang itu antum kalau nggak divaksin nggak bisa kemana-mana. Ya vaksin aja lah. Dulu orang teriak-teriak nggak mau BPJS, sekarang dia berobat minta dibuatin BPJS. Itu berarti ada masalahnya nggak? Dulu orang biar dijamin tuh harus bayar asuransi. Mungkin bapak-bapak ini ada orang asuransi. Sekarang BPJS cuma 100.000 nggak mau bayar. 150.000 ya. Itu satu rumah itu cuma berapa sih? Sama orang yang merokok tuh nggak ada bapaknya tuh. Terus dikaitkan dengan apa? Dengan kezaliman. Ya salam. Antum belum pernah main-main ke luar negeri berarti. Di luar negeri asuransi pajak itu ditarik langsung dari gaji kita 60%. Ada yang 40% sampai 60%. 60% itu di Prancis. 60% Pak. Maka di sana sekolah gratis. Berobat gratis. Orang gila semuanya ya. Tapi 60% dari gaji. Indonesia cuma minta 100.000. Ini saya bukan lagi mau promosi, bukan. Ini kita ketawa aja ngeliat orang mengatakan Indonesia ini zalim karena ngambilin duit 100.000. Bukan begitu ceritanya ya. Dia kayaknya nunggu sakit dulu ya. Terus bayarnya banyak, tunjukin kalau kamu pakai BPJS nggak bayar gitu. Harus digituin. Ini maslahat. Maka nanti BPJS walaupun tidak ada di Quran, tapi maslahatnya ada di Quran. Itu, ya, paham di situ. Ya, maslahat ini adalah dalil, tapi dalil minor, dalil kecil. Ya, dalam bahasa fikihnya disebut ghair muttafaq alaih, yang masih diperdebatkan. Makanya BPJS diperdebatkan nggak? Kenapa kemudian vaksin diperdebatkan? Ya wajar, dia dalil kecil. Gitu, ya. Apalagi uruf. Apa arti uruf? Tradisi yang baik. Uruf artinya adat yang baik. Adat yang baik. Adat itu bahasa Arab, sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang di musim-musim tertentu. Itu adat. Indonesia punya tradisi mudik setiap lebaran. Itu bid'ah nggak? Kata teman bapak yang seberang itu bid'ah. Karena dia nggak ngerti namanya uruf. Dia mengimpor tradisi padang pasir yang nggak punya mudik. Karena mereka nggak ngerantau-ngerantau di rumah aja pak. Ya. Baru sekarang kan anak-anak muda-mudanya Saudi itu mau kerja. Dipaksa sama Muhammad bin Salman. Dulu enggak. Banyak yang dicabut-cabut. Jadi dulu mereka tuh cukup ongkong kaki di rumah dapat subsidi dari pemerintah. Karena minyaknya banyak. Minyak mereka sekarang krisis. Ditambah lagi perseteruan dengan Houthi, dengan macam-macam. Ya. Nah, Indonesia nggak ada gejolak begitu. Maka kita setiap bulan Ramadan akhir kita mau ada tradisi ya mudik. Gimana? Apalagi kalau ada orang meninggal, syariatnya di sunnah, di Quran, mendoakan orang mati. Atau idkhalus surur, membahagiakan keluarganya. Adatnya apa? Yasinan. Itu adat, isinya sama kan? Kalau ngerti hukum ya. Yasinan, tahlil. Apalagi? Nabur bunga masuk ke mana? Adat yang baik. Ada nggak dalil yang melarang di sini? Nabur bunga. Nabur bunga kalau ada orang meninggal, maunya nabur duit ya. Payah deh. Gimana? Apalagi pak? Ini orang itu lagi ngapain tuh namanya itu? Ya, maulid. Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Jawab Nabi, itu hari maulidku. Berarti Nabi maulidan toh? Ya, Nabi maulidan pak. Tapi cara Nabi sederhana, Nabi berpuasa. Itu karena beliau sendiri. Masa beliau kemudian menceritakan kebaikan-kebaikannya sendiri? Maka kita ceritakan tentang beliau pada event maulid. Nah, itu ya. Bagus atau jelek itu? Makanya kalau ada maulid harus ada menceritakan kisah. Jangan teori-teori. Jangan cuma hanya baca barzanji tidak tahu paham isinya. Jadi baca barzanji lalu ada ustadz yang menceritakan. Walaupun kita sudah dengar setiap tahun tapi kita lupa. Enak nggak diceritain pak? Wah enak ya. Saya senang tiap kali mau tidur tuh bapak saya cerita mau nabi sama kancil aja sampai saya kira kancil tuh dulu spesial pak. Untung nggak bilang dia nabi aja kan. Uruf apalagi nih? Ada namanya saddu zari'ah. Bahasa sekarangnya preventif.
Bahasa Arabnya saduz. Supaya orang tidak terjebak pada keburukan, maka dibuatlah peraturan yang membuat dia tidak terjebak ke situ. Nah, preventif itu salah satunya. Kalau kita jalan ada lampu merah, nah itu masuk ke, termasuk dia maslahat juga. Maslahat itu ada yang diwajibkan, kalau di sini ada yang dilarang gitu. Dilarang melintas. Jadi preventif itu larangan, kalau maslahat itu diwajibkan. Karena ada maslahat di sini dilarang. Ya. Apalagi? Nah, preventif ini macam-macam ya bentuknya. Nah, ini khasnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu kenapa sangat ketat ya? Karena beliau sering melarang sesuatu yang menurutnya berbahaya. Bahaya dikit larang gitu. Ada namanya qaulus sahabi, fatwa sahabat. Qaulus sahabi, fatwa sahabat. Ini dalil semua ini. Bahkan syariat sebelum kita masuk ke dalil. Jadi yang bilang dalil cuma Quran dan Sunnah ke laut, nggak ngerti hukum dia, ya. Nggak ngaji. Nah, ini ilmunya namanya usul fikih. Usul fikih, ya. Fikih itu punya pokok namanya usul fikih. Beda dengan fikih pak ya, usul fikih itu. Selama masih ada dalilnya di bagian baik yang besar atau kecil ini, maka barang itu nggak disebut bid'ah. Saya tanya, yasinan ada nggak di situ? Ada, berarti dia nggak masuk. Ya, nggak masuk bid'ah. Lalu kenapa orang di sana bilang bid'ah? Karena dia nggak ngerti. Ini udah kesalahannya begitu pak. Nggak usah kita panjang-panjang debat sama mereka. Ini nggak ngerti, udah selesai. Kalau dia mau ngerti pasti bisa paham. Sudah? Cukup? Ada lagi? Ini janjian berdua mulu yang nanya nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mau nanya ya, ini hubungan dengan Maulid Ustaz. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa Abu Lahab itu selalu mendapat keringanan hukuman di hari Senin karena dipergumi atas kelahiran Nabi. Ya. Tapi itu agak sedikit berlawanan dengan Ali Imran ayat 56 yang lebih kurang bunyinya, maka adapun orang kafir maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Oke. Konflik. Bapak pengen Abu siapa tadi? Lahab. Abu Jahal atau Abu Lahab? Itu cerita tentang Abu Jahal itu, ya? Bukan Abu Lahab. Abu Jahal, Bapak pengennya Abu Lahab tuh disiksa gitu ya? Sadis amat sih Pak. Iya. Bapak dicandain kok sadis amat sih Pak. Nabi itu jika punya hak, beliau akan minta semua pamannya dibebaskan dari azab. Cuma beliau nggak punya hak. Nggak tega loh Pak ngeliat paman sendiri disiksa. Pamannya Nabi itu pamannya kita Pak. Gitulah bahasanya, ya. Apalagi orang bilang orang tua Nabi masuk neraka, ya. Terus gimana dengan riwayat? Riwayat itu memang diperdebatkan. Secara umum hadisnya tidak sampai derajat sahih, hasan pun tidak sampai. Di hadisnya dhaif. Tapi ulama kita memasukkan ini ke dalam bab sirah. Kenapa bab sirah? Karena ilmu hadis mengenai hasan, sahih, dhaif itu diterapkan secara ketat mengenai riwayat yang muncul setelah diangkat sebagai rasul, setelah diutus. Sebelum diutus, maka riwayat-riwayat tentang Nabi, tentang apapun itu tidak diketatkan. Ini terjadinya kapan itu? Sebelum kan? Sebelum nggak? Sebelum Pak. Bahwa dia dulu waktu Nabi lahir ikut bahagia si Abu Jahal. Maka Allah meringankan bagi Abu Jahal setiap hari Senin. Berarti tiap minggu. Gitu. Jadi itu memang ada ya, bahwa dia itu bahagia. Cuma dia diringankan, itu yang menjadi perdebatan. Diringankan di sono ya enggak ringan-ringan amat, Pak. Ya. Enggak. Jangan dikira seperti orang Yahudi ngomong, paling disiksa cuma beberapa hari. Kan gitu kan, ayaman. Satu hari di sono 1000 di sini, kuat. Orang keancam 1 jam aja nggak enak, apalagi keancamnya 1000 tahun. Cukup Pak ya? Masih ada? Ada, cuma udah malam Ustaz. Nanti bulan depan aja masalah sakit. Nanti jawabannya panjang lagi. Pinter Pak. Bulan depan aja ya. Baik, nanti bisa disampaikan ya, bila tertulis ataupun melalui. Saran saya nanti kalau bertanya lewat kertas. Jadi nanti bisa saya baca satu-satu dan bisa saya ukur menjawabnya panjang atau
pendek ya. Baik, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan untuk hikmah malam ini. Sampai nomor 4 ya, alhamdulillah. Semoga usaha kita untuk mempelajari tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang diri kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.